Gadis ini dibekap oleh ayahnya karena ingin melarikan diri. Dengan keras sang ayah membentak lalu menarik paksa si gadis ke dalam kamarnya untuk dikurung. Beberapa bulan kemudian, pria ini dihajar oleh anak buah juragan kampung karena telat membayar hutang. Dia memohon untuk diberi keringanan sampai dia mendapatkan uang. Namun si anak buah terus menghujaninya dengan tinjuan sebagai bentuk peringatan keras agar tidak menyepelekan juragan terkaya di kampung ini. Pria ini mencoba membujuk si juragan dengan iming-iming akan membayar 3 kali lipat. Sayangnya juragan ini tidak menerima tawaran si pria. Saat juragan tidak membiarkannya lolos kali ini, dia mengancam akan mengambil rumah serta tanah luas di sini. Namun itu akan sulit karena rumah dan tanah tersebut adalah milik istrinya. Jika tidak bisa membayar hutang hari ini, maka nyawa pria itu sebagai gantinya. Sontak hal tersebut membuat si pria ketakutan dan terus memohon ampun. Sampai akhirnya sang gadis datang dengan kecemasan melihat sang ayah disakiti seperti itu. Walau gadis ini telah dizolimi sang ayah, namun dia tetap tidak tega melihatnya disakiti. Apalagi oleh juragan kampung yang terkenal kejam dalam menagih hutang. Lalu sang juragan yang melihat kecantikan si gadis tanpa basa-basi dia meminta gadis itu sebagai ganti pelunas hutangnya. Membuat gadis ini ketakutan dengan apa yang akan dilakukan oleh juragan kejam itu terhadap dirinya. Sang ayah yang gelap mata sudah tidak peduli demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun si gadis terus memohon pada ayahnya agar tidak melakukan itu. Seketika saja pria ini menerima tawaran itu. Sungguh ayah tiri yang kejam. Dengan mudahnya dia menukar anak tirinya dengan uang. Gadis ini pun ketakutan dan memohon pada sang ayah agar tidak melakukan itu. Namun ayah tirinya tidak peduli sama sekali. Yang terpenting adalah dia mendapatkan uang. Kemudian gadis ini diberikan pada anak buah untuk dibawa pergi ke rumah sang juragan. Sang gadis pun berteriak ingin dibebaskan. Sementara sang ayah menerima uang dari juragan kampung itu. Setelah kepergian mereka, pria ini begitu senang mendapatkan uang sebanyak itu dengan mudah. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan ekspor ya. Gadis ini terpaksa menuruti perintah juragan demi menyelamatkan nyawa sang ayah. Di sini sang gadis dijadikan pekerja. Namun terlihat jelas bahwa gadis ini tidak nyaman dengan pekerjaannya. Ini adalah kali pertama sang gadis datang ke tempat seperti ini. Sementara si juragan sudah biasa berada di sini karena di sini langsung berpenghasilan yang fantastis dari para konglomerat kota. Sungguh pekerjaan yang tidak boleh dicontoh ya guys. Merusak masa depan gadis lain demi meraup keuntungan pribadi. Sang juragan gembira hatinya dengan membawa gadis cantik itu. Sudah dipastikan dia akan mendapat bayaran besar berkat kecantikan sang gadis. Lalu Fatwa pergi dan menunggu kedatangan gadis itu di tempat lain. Lalu si gadis dengan polos bertanya mau kemana. Karena sebelumnya si juragan bilang bahwa tugas sang gadis sangatlah mudah, yaitu menemani minum saja. Kini sang gadis merasa dirinya telah ditipu. Kemudian dia dibawa ke tempat Fatwa itu. Setelah beberapa jam berlalu, gadis ini menangis sejadi-jadinya di atas tempat tidur. Lalu bergegas dia menelpon sang ibu, namun ternyata tidak aktif. Dia mencoba berkali-kali dan juga tidak aktif. Tak lama dari itu si juragan datang dan membuat gadis itu terdiam ketakutan. Sang juragan mengatakan pada sang gadis untuk bekerja lebih ekstra lagi karena akan mendapat banyak uang dari sini. Lalu uang segepok dia lempar ke tubuh sang gadis saat itu juga. Setelah kepergian juragan itu, sang gadis berteriak kesal mendapati nasib yang begitu sial. Dirinya tidak ingin berada di tempat seperti ini, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berjanji akan membalas semua kelakuan mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Gadis ini memohon dilepaskan dari dua pria hidung belang, namun mereka tidak peduli bahkan dengan kondisi gadis yang sudah sangat kelelahan. Untung saja ada seorang pemuda melabrak masuk dan menghajar dua pria tersebut. Lalu ketika hendak membawa sang gadis, pemuda ini terdiam mendengar permohonan diri sang gadis. Kemudian dia membawa keluar gadis itu. Sungguh pemuda yang baik hati. Kini sang gadis terbaring di sofa dan seketika terbangun saat si pemuda hendak membersihkan tubuhnya. Gadis ini pun menarik diri dengan kecemasan di hatinya seraya bertanya siapa pemuda itu. Sang pemuda pun menceritakan kejadian sebelumnya di tempat terlarang itu. Dia mengatakan tidak pernah takut karena dia hanya menyelamatkan si gadis tanpa suatu imbalan
membuktikan perkataan ibu itu salah, sang wanita pun bergegas pulang kampung. Tanpa basa-basi, wanita ini menanyakan perihal keberadaan sang anak pada suaminya. Sontak saja sang suami kesal ditanyakan seperti itu. Dia lalu membanting terus di hadapannya dan membentak sang istri yang sudah ikut campur urusannya. Bagaimana tidak, sang istri diam saja karena gadis itu adalah anak kandungnya. Sudah sepantasnya dia meminta sang suami membawa pulang si gadis dari tempat itu. Karena sikap acuh sang suami membuat si istri semakin kesal, lalu memukuli suaminya yang tega menjerumuskan anaknya. Dan seketika suami ini mencekik istrinya, dan untung saja sang istri meraih sebuah botol yang kemudian menghantam kepala si suami. Keributan suami istri ini pun semakin menjadi-jadi. Sang istri sangat geram dan memukul-mukuli suaminya. Beberapa saat kemudian, sang istri yang hendak pergi mendapati sang suami terkena serangan jantung akibat banyak minum minuman keras. Sang istri pun berusaha membantu namun tak berdaya. Alhasil dia berteriak minta tolong. Mau tahu kelanjutannya? Please saksikan next part ya. Setelah merusak masa depan anak gadisnya kala itu di saat sang istri merantau kerja di kota lain, kini sang ayah menyesal dan ingin meminta maaf setelah dirinya terkena stroke. Namun sakit hati yang dirasakan sang gadis begitu dalam sehingga dia tidak suka dengan kehadiran ayah tiri bahkan ibu kandungnya sendiri. Dia bilang, kenapa kalian kesini? Tidak ada hubungan apa-apa lagi antara kita. Kemudian si ibu memohon untuk diperkenankan berbicara sebentar, yang tak lain untuk meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan ayah tirinya. Di sini sang ibu juga meminta maaf karena telah meninggalkan anak gadisnya tinggal serumah dengan ayah tirinya. Setelah mendengar permintaan maaf sang ibu saat itu, gadis ini tersentuh hatinya. Kemudian si pemuda yang sekarang telah menjadi suami sang gadis menyambut kehadiran mertuanya dengan menyalaminya. Lalu sang gadis mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan mereka, namun di sini dia meluapkan segala sakit hatinya setelah dijerumuskan ayah tirinya ke dalam dunia malam. Semua itu dia lakukan semata untuk mengurangi beban pikiran yang selalu menghantuinya. Beruntungnya gadis ini diberi Tuhan seorang pemuda yang membawanya pergi dari dunia kegelapan. Sang ayah tiri pun turut bersedih mendengar cerita si gadis, sekaligus bersyukur telah mendapat sosok pria yang menyayanginya dengan tulus. Dia lalu mendekat dan mencoba berbicara dengan segala keterbatasannya. Terlihat sang ayah sangat menyesali perbuatannya kepada anak gadisnya ini. Dengan segenap kerendahan hati, sang ayah memohon maaf pada anak gadisnya seraya mencoba meraih tangan sang gadis, namun gadis ini tidak sudi disentuh oleh ayah tirinya. Semua itu karena trauma mendalam yang dia rasakan, dan seketika itu dia menjadi histeris, berteriak mengusir ayahnya pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Kemudian sang ibu membawa pergi suaminya dari rumah sang gadis. Mau tahu kelanjutannya? Please saksikan next part ya. Setelah berbuat jahat pada anak gadisnya, kini sang ayah tiri mendapat karenanya. Tiba-tiba dia merasa sesak yang amat hebat hingga terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya di tengah keramaian warga. Wanita ini menatap pilu kepergian sang suami yang begitu dia cintai, walau dengan semua kehilangan suaminya semasa hidup. Kemudian sang gadis datang untuk melihat kepergian sang ayah tiri. Semoga menghargainya sebagai seorang ayah, dia melupakan semua perbuatan keji ayahnya dulu. Dia juga mengatakan telah memaafkan ayah, dengan begitu ayahnya akan pergi dengan tenang. Setelah itu sang ibu memohon maaf sekali lagi. Mereka pun menangis bersama. Sang ibu bahkan mengingat di saat dia memberitahu kabar gembira karena dirinya diterima bekerja di luar kota kala itu. Yang pada saat itu sang gadis menangis memohon untuk ibunya tidak pergi. Namun sang ibu tidak menghiraukan lalu berpesan untuk mandiri. Dia juga mengatakan ada ayah yang akan menjaganya. Terlihat sang gadis yang ketakutan saat itu tinggal berdua dengan ayah tirinya. Namun ibu tidak peka. Dan ketika pagi telah tiba, gadis ini berlari mengejar sang ibu yang siap berangkat kerja dengan barang bawaannya. Sang gadis mencoba membujuk ibunya seraya mengatakan masih banyak pekerjaan lain di sini. Namun sang ibu tidak mendengar. Dia memohon seraya menggenggam tangan sang ibu. Akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Si ibu bersikeras untuk mengambil pekerjaan itu. Gadis ini pun tidak terima lalu memeluk sang ibu yang langsung dilepas ibunya agar tidak semakin larut. Dan pada akhirnya si ibu pergi meninggalkan anaknya yang menangis seraya terus menggenggam tangan si ibu. Lalu sang gadis meminta ibunya untuk melupakan masa lalu kelam itu. Dia mengajak si ibu tinggal bersama karena saat ini sang ibu hanya sendiri. Lagi pula sang gadis ini telah hidup bahagia. Maka dari itu dia meminta sang ibu untuk berbahagia juga atas dirinya sekarang. Dia menceritakan kehidupan yang harmonis bersama sang suami yang selalu ada untuknya. Terutama usaha bersama yang sedang mereka jalani kini semakin berkembang. Nah guys, begitulah akhir ceritanya. Happy watching ya.